Halo guys, kali ini gue bahas tentang suatu hal yang buat rumah kita jadi pengap. Gue ngasih disclaimer dulu, kalau memang gue bukan orang yang ahli-ahli banget. Tapi kalau memang lo mau sharing tentang rumah, gue bisa bantu. Oke, kita masuk ke topiknya ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita identifikasi dulu nih. Sebenarnya apa sih yang nyebabin rumah kita, ruangan-ruangan kita itu jadi pengap? Yang pertama, satu nih ya, satu. Pasti karena memang ventilasinya itu buruk, jelek. Kasusnya apa? Kasusnya misalnya contoh, udah ada ventilasi, tapi ventilasinya biasanya orang-orang ini ya ditutup pakai kaca. Terus apa gunanya ventilasi itu bolong? Nah, ya memang nggak ada gunanya kayak gitu. Jadi fungsinya ventilasi ini, angin-angin ini biar sirkulasi di luar ruangan ya bisa masuk ke dalam ruangan itu kayak gitu. Udara yang segar di luar ruangan masuk eh, ke dalam ruangan yang udaranya itu udah mulai kotor dan ada apa? Ada sirkulasi di situ. Nah, itu penyebab yang pertama dan paling biasanya itu banyak orang yang mengabaikan itu. Yang kedua adalah kelembaban biasanya. Meskipun ada yang namanya ventilasi, tapi kalau ruangan itu lembab terus, contoh nih area-area seperti kamar mandi ya kan terlalu basah banget. Contohnya adalah dindingnya itu udah mulai berjamur, ya semuanya bakal lembab dan bakal mengundang jamur-jamur yang lebih banyak lagi. Terus nih yang ketiga adalah pencahayaan alami. Pencahayaan alami ini sangat penting. Kebanyakan rumah nih, terutama rumah-rumah subsidi. Rumah-rumah subsidi ini terutama di area paling belakang. Area paling belakang itu biasanya nggak ada yang namanya apa jendela atau pencahayaan alami. Nah, orang banyak berpikir bahwa jendela itu harus di dinding. Padahal kan kita bisa akalin dengan cara apa? Misalnya ada pencahayaan di atap biar terhubung sampai ke bawah. Kan gitu bisa. Terus nih, yang keempat, karena biasanya ini kasuistik aja sih. Karena banyak barang yang berlebih. Contoh misalnya di area gudang. Area gudang ini kan banyak barang. Habis itu udah nggak ada ventilasi, biasanya jarang banget yang dipakai ventilasi. Terus habis itu nggak ada pencahayaan yang akhirnya apa, tumbuh jamur, yang akhirnya apa, jadi lembab kan kamar itu, gudang itu. Nah, terus yang kelima biasanya itu kita sebagai user pengguna itu jarang ngebersihin area-area tersebut. Lah kalau udah jarang dibersihin artinya apa, kan tumbuh jamur, debu menumpuk, ya itu yang nyebabin apa, udara jadi pengap ya kan, tumbuhlah yang namanya kelembaban. Nah, terus yang ke berapa nih, keenam kali ya, keenam, biasanya itu nggak ada yang namanya tanaman indoor. Mungkin banyak banget orang nggak suka tanaman, tapi seberapa penting sih tanaman indoor itu? Ya satu, sebagai apa ya, penangkal untuk menangkap kelembaban kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa penyebab kenapa sih ruangan kita, kamar-kamar kita itu jadi pengap. Nah, terus caranya gimana nih? Caranya biar supaya rumah kita, ruangan-ruangan kita itu nggak jadi pengap. Satu nih, maksimalin ventilasi. Itu udah penting banget, wajib banget. Kalau memang nggak ada ventilasi, kamu bisa pakai jendela nggak apa-apa. Tapi harus sering dibuka tiap hari. Kayak gitu loh. Jadi biar supaya udara yang ada di luar itu bisa masuk ke dalam. Dan itu ada pergantiannya setiap hari kayak gitu. Nah, yang kedua nih,
Yang kedua, itu bisa teman-teman bisa pakai blower ataupun kipas angin, atau bisa pakai AC yang tentunya bisa mengurangi rasa pengap yang ada di dalam ruangan itu. Nah, yang ketiga itu apa sih? Yang ketiga itu teman-teman wajib nih, sebenarnya wajib banget menaruh tanaman-tanaman indoor. Tapi jenis tanamannya apa? Ya nanti kita bahas nih jenis tanaman indoor apa aja yang memang bisa ditaruh di dalam rumah atau di dalam kamar. Karena nggak semua tanaman ini bisa ditanam di dalam rumah atau bisa ditaruh di dalam rumah. Nah, yang keempat, yang keempat ini teman-teman wajib bersihin kamar. Nggak harus sering-sering banget, minimal misalnya sehari sekali tuh wajib dibersihin. Karena kalau misalnya teman-teman nggak bersihin kamar, ya kan, misalnya 3 hari sekali, itu debu bakal numpuk. Debu kalau udah numpuk bisa numpuk jamur. Jamur kalau udah semakin menyebar banyak, ya ruangan jadi lembab. Itu loh pentingnya kesehatan, pentingnya kebersihan. Terus selanjutnya berarti yang kelima nih. Oke, yang kelima itu nggak usah terlalu banyak naruh barang di dalam ruangan. Misalnya satu ruangan itu full penuh banget, itu udah pasti satu, tempatnya jadi kumuh, terus terlihat pengap, terlihat panas. Ya memang karena nggak ada sirkulasi udara buat nampung udara, itu udah nggak bisa cover kayak gitu loh. Makanya kalau misalnya kita punya barang, ya udah kita punya barang yang digunakan sebagaimana mestinya aja. Yang sering lu gunakan ya udah, lu simpan, lu taruh di situ. Kalau misalnya nggak lu pakai, ya udah teman-teman bisa bisa buang atau bisa pindahin kemana lah, terserah kayak gitu. Terus nih yang selanjutnya keenam ya, itu teman-teman wajib pakai material bangunan supaya sirkulasinya itu bagus. Contohnya nih misalnya pakai material berpori, itu bisa tuh biar buat mengurangi kelembaban, biar ada sirkulasi meskipun pori-porinya kecil ya kayak gitu. Atau mungkin teman-teman bisa pakai material-material apalah kayak gitu, yang penting itu bisa mendukung sirkulasi udara. Terus yang ketujuh itu teman-teman kalau bisa nih pakai finishing dinding atau cat itu menggunakan warna-warna cerah lah, biar kesannya itu nggak kumel kayak gitu, biar kesannya itu fresh. Contoh warna-warna yang fresh itu apa, nanti kita bahas juga nih. Contoh sederhananya warna-warna putih, warna-warna clean. Jangan pakai misalnya kombinasi warna penting juga misalnya ya jangan juga semua ruangan teman-teman pakai warna hitam kayak gitu, misalnya kan jadi kayaknya gelap banget, kumel banget, kayak nggak enak banget. Itu juga penting tuh, tatanan warna dalam sebuah ruangan. Nah, terus yang kedelapan nih, teman-teman bisa pakai yang namanya dehumidifier apa ya, atau dehumidifier lah. Jadi buat kayak AC juga, tapi dia barangnya kecil tuh. Buat apa sih tujuannya? Ya itu buat ada yang namanya nge-refresh udara kayak gitu, bed. Nah, terus yang selanjutnya itu tadi uh, apa ya? Jendelanya. Nah, tadi tadi di awal saya bilang bahwa jendela itu penting ya. Nah, nih jendela teman-teman harus buka juga nih. Kalau misalnya teman-teman user apa penggunaannya itu tiap hari, teman-teman ya kalau bisa dibuka nih misalnya setiap pagi hari, biar ada sirkulasi masuk, udara masuk kan gitu. Jadi teman-teman di pagi hari dapat udara yang fresh, udara yang segar. Nah, selanjutnya adalah apa? Teman-teman bisa pasang yang namanya mungkin cermin ya. Cermin salah satunya sebagai salah satu langkah untuk supaya ruangan kita terkesan nggak kumel, nggak pengap. Itu karena fungsi cermin salah satunya adalah apa? Memperluas. Jadi terlihat memberikan kesan bahwa ruangan itu lebih luas gitu. Terus selanjutnya adalah untuk yang ke-11, teman-teman bisa memasang exhaust fan. Nah,
exhaust fan-nya itu misalnya contoh terutama di ruangan seperti kamar mandi nih, karena kan kamar mandi biasanya eh, kalau yang nggak ada apa yang namanya ventilasi itu biasanya wajib dipasang yang namanya exhaust fan supaya apa? Supaya ada yang namanya sirkulasi dengan baik kayak gitu. Jadi eh, apa ya? Bau-bau yang ada di kamar mandi itu bisa keluar. Kalau misalnya kamar mandinya aja udah bau, nggak ada sirkulasi ya, itu pasti bakal ada yang namanya tumbuh jamur. Oke, jadi kesimpulannya apa ya teman-teman, bahwa ruangan kita itu adalah jiwa kita juga. Jadi kalau teman-teman kepengen sehat ya ruangannya juga harus bersih. Ruangannya itu harus terjaga kualitasnya, bukan hanya sekedar penataannya bagus aja, tapi materialnya juga harus mendukung, sirkulasi udaranya harus mendukung. Kalau teman-teman punya rumah yang sehat seperti itu, pasti teman-teman bakal apa? Bakal betah dan senang. Mungkin itu saja ya guys ya teman-teman. Terima kasih udah bantu. Jangan lupa follow ya, subscribe channel gua ya, Hengki Arts. Terima kasih. Bye bye.